Hey Bebep, akhirnya aku bikinin buat Bebep yang berkacamata, wanita berkacamata. Gimana caranya make upan untuk daily yang seger banget kayak gini, yang nggak ngecap, yang ini lu gosok-gosok kayak gimana tuh? Kagak ada yang hilang ya Beb, jadi tidak ada nanti bekas kacamata yang bergaris putih lumer di situ, nggak ada ya. Enak banget dipakainya dan di bagian sini juga bisa aman. Kayak gimana caranya? Tonton video sampai habis, tapi jangan lupa apa? Absennya like dulu. Oke, hasilnya nanti kayak gini nih. Cantik sekali ya kan? Yuk, kita mulai. Hai, aku Pau, profesional makeup artist yang punya banyak jalan pintas. Hey Beb, akhirnya kita mau make upan untuk kacamata. Nah, kalau misalkan pakai kacamatanya kayak gini kan gak usah dipikirin make up matanya. Jadi yang dimaksud bukan kacamata seperti ini ya. Berusaha melawak agar hari Bebep cerah. Nah, pertama kita mau skin prep dulu. Tapi maafin saya karena saya jadi jarjit dulu nih. Soalnya gue habis mandi Bebep, kalau nungguin gue ngeringin rambut, styling rambut kelamaan. Jadi itu nanti aja ya, kita skin prep dulu. Jadi kalau misalkan skin prep itu tuh secepat mungkin setelah lu cuci muka, sebelum minyak-minyak lu tuh keluar gitu. Jadi kalau saya ngeringin rambut dulu kelamaan kan. Kita mulai skin prep. Tips yang paling sering gue bilang, kalau skin prep itu dimulai dari yang paling cair dulu, yang kayak air. Berarti lu bisa pakai toner, bisa pakai priming water, yang gitu-gitu, yang air banget gitu ya Beb. Nah, ini gue mau pakai yang murah aja biar Bebep senang, murah tapi bagus. Ini The Gift of Rose punyanya Teratu. Harusnya Teratu atau Teratu sih. Ini air mawar gitu Beb. Kalau air mawar Viva itu setahu gue alkoholnya lebih kencang. Jadi kalau buat skin prep, air mawarnya Teratu lebih recommended. Biarin dia basah kayak gini, tepuk-tepuk sampai rasanya tuh agak-agak keset. Abis pakai air mawar, buru-buru pakai lip balm. Ini bibir gue biru karena gue kedinginan, padahal ini udah jam 2, hampir jam 2 siang. Seperti biasa kita kalau ngonten sambil ngomong ya. Nah, ini gue mau pakai lip balmnya Teratu. Jadi kalau misalkan Bebep lagi skin prep ya, pakai lip balm dulu Beb yang banyak. Biar apa Pau? Biar waktu nanti pakai lipen, kalau lu lagi pengen pakai lipen yang matte, nah bibir lu tuh udah di prep gitu, kayak skin prep, bibirnya di prep biar nanti nggak terlalu kering gitu Bebek. Kita kembali ke muka. Setelah pakai yang semprot-semprot, Bebek bisa pakai serum. Oh iya, untuk yang kulitnya oily, skin prepnya itu menurut aku skincare-nya cukup 2 aja gitu, maksimal 2. Jadi nggak perlu di layer sampai 3 gitu Bebek. Untuk yang daily ya, bukan untuk yang lu pengen jadi makeup artist, tuh beda lagi nanti. Kalau misalkan Bebep kulitnya kering, berarti ya skin prepnya sampai Bebep kulitnya itu bisa lembab gitu. Ini gue mau lanjut pakai serum. Nih gue pakai serumnya Sulwaso. Gue lagi demen pakai ini Beb. Soalnya kulit gue tuh kan acne prone ya Beb. Kelihatan kan bekas jeratnya banyak. Nah, kalau kulit gue sehat, gue cocok sama skincare. Tanda-tandanya tuh kulit gue tuh jadi enggak gampang jerawatan. Nah, gue tuh pakai ini tuh jadi enggak gampang jerawatan, terus jadi lebih enak gitu loh ditempelin make up. Jadi kalau misalkan lu lagi di Surabaya. Lalu otak kembalilah. Pijakan pengembalian otak. Oh, jadi kalau lu di masa ingin merawat wajah udah ada budget lebih, nah mungkin yang bisa gue rekomendasikan adalah si Sulwalso ini, karena enak banget buat kulit oily, juga dia tidak sumuk. Kalau buat kulit kering juga dia bagus banget. Gue tuh pertama kali kenal Sulwalso ini gara-gara guru makeup gue Bebep Cime. Nah, dia tuh ngajarin kalau misalkan untuk mature makeup itu kan gue belajar mature makeup sama Cime ya. Skin prepnya pakai si Sulwalso ini, toner Sulwalso ini, toner serumnya Sulwalso ini. Jadi ya, kalau lu mau mulai investasi, udah ada budget investasi untuk kulit lu, mau pakai skincare yang agak-agak mihil gitu ya, Sulwalso ambil dulu. Soalnya dia harganya di segini tuh offline-nya 1 jutaan, online-nya 750-an. Nah, kalau lu belinya di TikTok Shop pas gue lagi nge-live, gue biasanya jual 600 ribuan dengan freebies yang banyak. Ya malah iklan. Kebiasaan nge-live Bebep. Oke, kita lanjut lagi. Setelah pakai si serum itu, rasanya tuh harusnya jadi kayak lengket. Nah, berarti dia udah siap.
nggak pakai moisturizer karena kulit gue oily. Bukan berarti tidak boleh pakai moisturizer, tapi yang kayak gue bilang tadi, biasanya kalau kulit oily gue tuh ngasih taunya pakai skin care untuk skin prep itu tuh 2 aja. Tadi kan udah 2 ya, udah air mawar sama si serum. Nah kalau bebek dry bisa lanjut ke moisturizer. Karena gue oily, gue udahan dulu nih sampai sini, udah cukup lembab. Lanjut pakai sunscreen. Ini sunscreen yang gue pakai, ini sunscreennya gue bawa kemana-mana beb, sampai tutupnya begini nih. Tuh tutupnya pecah bebek. Kenapa? Karena dia pakainya tuh sedikit aja tuh udah cukup. Jadi saya suka. Tidak merusak makeup, apalagi kita yang kacamataan kan makeupnya gampang banget rucak ya. Kalau kena sunscreen yang becek gitu kadang nggak tahan gitu. Nih pakainya 1 jari segini. Nih gue pakainya segini. Habis itu tinggal disebarin. Tinggal diratain aja. Jangan lupa leher ya. Kalau kerudungan pun tetap ya. Make sure sunscreen lo bener-bener udah nyerep. Tandanya tuh udah nggak banyak yang pindah ke tangan, udah nggak becek-becek gitu pas lo giniin. Udah gitu, make sure kalau sunscreen lo tuh nggak peeling. Kalau peeling nanti pas kita lanjutin make up, nah itu udah ambiar beb nanti. Oke, pakai primer nggak po? Biasanya gue nggak pakai primer sih beb. Terserah lo kalau mau pakai primer, saatnya lo pakai primer nih. Nah ini gue skip primernya ya karena nggak begitu suka pakai primer. Kita ke base makeup. Kali ini gue mau pakai cushion karena orang-orang suka pakai cushion kan. Nah cushion gue baru. Jadi waktu itu gue sempat dikirimin bebek sama timnya Muak. Terus Ini bukannya gimana ya? gue tuh sempat dikirimin sama timnya Muak, tapi shadesnya waktu itu tuh bukan shades gue gitu biar mereka waktu ngirimin gue tuh shadesnya belum lengkap. Nah karena shadesnya udah lengkap gue beli sendiri yang ini. Yang waktu dikirimin itu walaupun shadesnya nggak pas, tapi gue coba kok enak banget ya. Jadi saatnya kita menggunakan shades ini. Semoga ini shades gue ya beb. Mau dibikinin video cara nyari shades nggak? Gue udah bikin 2 kali tau, gue hapus. Kenapa? Karena ternyata susah sekali ya. Keperfeksionisan gue yang selalu berharap kalau gue bikin video orang tuh jadi paham. Jadi pas waktu gue lihat lagi videonya dan kayaknya ini susah untuk dipahami, gue hapus lagi. Jadi mau nggak kalau gue bikinin cara nyari shades, cara nyari undertone, skin tone, tapi dengan video yang mungkin ala kadarnya, mau nggak? Karena kalau nunggu bagus kayaknya nggak bakalan bisa. Gue hapus mulu. Komen ya lu mau nggak, walaupun videonya ala kadarnya gitu, sebisa gue gitu, mau nggak? Komen ya. Nah kayak gini, ih bagus banget. Wow, bagus banget bentuknya ya. Semoga cocok. Wow. Apa beb, sebagai orang yang ngirit adalah jiwa, mari kita gunakan yang ada di sini dulu. Diambil. Ya baru buang. Kok gelap banget ya? Lu tutor apa nge-review sih, Pau? Serah gua. Ih, ininya banyak gitu, beb. Sekalian kita nge-review lah ya. First impression, apakah shades ini akan masuk ke kulit saya? Oh, wow. Pas di blend warnanya berubah. Please, masuk please. Kecerahan gak sih? Gua kelarin dulu deh ya. Kecerahan, beb. Terlalu terang. Apa enggak ya? Enggak ya? Ya udahlah ya. Nah, bagus deh Bebek jadi bisa notice. Apa coba? Bagian hidung kelihatan kan? Jadi, kalau misalkan Bebek mau pakai kacamata, nih bagian hidung tuh jangan dipakein cushion ya Beb. Bagian bawah mata, kalau misalkan Bebek mau pakai concealer, jangan dipakein cushion. Ini bagian bawah mata kelihatan kan masih bolong tuh. Oke, jadi ini gue blend dulu. Intinya adalah yang bagian bawah mata. Bagian bawah mata, kalau Bebek mau pakai concealer, jadi bawah matanya tuh di skip dulu. Nih gue ngeblend aja. Tadi udah gue kurangin yang ada di puffnya. Dan kalau Bebek mau pakai kacamata, bagian hidung yang tempat naruhnya si kacamata nangkring tuh, namanya apa tuh? Bantalan kacamata nangkring. Jangan dikasih cushion, oke? Jadi cushionnya cuman sampai sini nih. Nah, yang kira-kira nanti Bebek mau ada kacamata nangkring, jangan dipakai cushion. Oke Beb, bagiannya sini aja. Itu nanti ada patahan gitu Pau. Nah ini kamu blend supaya patahannya nggak begitu kelihatan. Sip. Jadi di sebelah sini, nih sini itu nggak ada cushionnya sama sekali di sini ya. Nah di bagian situ nggak ada cushionnya sama sekali. Di bagian nanti mau dikasih kacamata, mau ditingkeringin kacamata sambil kamu hapus-hapus untuk make sure. Siapa tahu tadi lupa, karena biasanya dikasih jadi lupa. Dihapus-hapus ya. Oke, ngerti ya Beb. Terus karena ini gue masih ngerasa ini terlalu terang, jadi gue mau pakai bronzer. Kalau Beb ngerasa nggak terlalu terang, nggak pakai bronzer nggak apa-apa ya. Lupa Beb. Kalau yang suka hidungnya bolong-bolong nih, hidung sebelah sininya suka kayak lunturnya yang bolong-bolong, nyebelin, gue tahu nyebelin. Itu tuh di sebelah sini kesedikit banget ya. Tadi pakainya juga yang ada di sisa puffnya. Jadi ini sedikit banget yang di sini Beb. Ingat, semakin sedikit, jadi nanti pas bolong semakin tidak kelihatan. Jalan pintas.
Ini juga, tapi kalau misalkan lu banyak bekas jerawatnya ya udah gitu. Yang penting jangan tebel-tebel gitu ya Beb ya. Kita lanjut ya. Beneran nih, gue mau lanjut ke bronzer. Bronzernya gue pakai dari Muak lagi, Muak mulu Pau. Iya, lu tuh tahu gak sih Beb, Muak tuh kayak brand lokal, tapi memang target marketnya tuh makeup artist. Dan karena target marketnya makeup artist kan ini agak tinggi ya standarnya ya Beb ya. Bagus dia Beb barangnya. Nih pakai si kuasnya MOP seperti biasa. Kalau gue nggak dari sini langsung begini ya Beb, sayang. Jadi aku taruh di tangan dulu. Oh ya, ini shadesnya tuh shadow ya. Abis itu pakai kuas diambil, terus kita pakai dari luar ke dalam. Kalau ngebronzer tuh arahnya bagaimana sih Pau? C kecil nih. Nah, C kecil ya, kan huruf C nih. Abis itu C besar, kan tadi dari sini tet. Nah, jadi C besar. Tadi C besar, C kecil gitu ya kalau bronzer ya. Ini arahnya ke dalam. Itu kuasnya pakai apa, Bang? Nah, kuasnya pakainya punya MOP yang ini ya. Warnanya jadi lebih menyatu setelah di bronzerin. Ambil lagi untuk yang sebelah. Kalau kayak gitu kan jadi boros, Pau. Iya, cuman kan jadi lebih higienis daripada ditotol-totol ke muka, Bebek. Karena bisa jadi nih tiba-tiba gue mau pakein ke orang gitu. Dan make sure tangannya bersih. C besar, C kecil, terus di blend. Pokoknya lu blend sampai dia jadi nyaru kayak gini dah. Sampai dia tuh seamless gitu ya. Apa coba? Gue lupa belum pakai concealer, bawah mata udah pakai bronzer aja. Jangan ditiru ya. Concealer dulu ya. Jadi ini aku mau pakai concealernya Studio Tropic nih, Studio Tropic yang light medium. Taruh di part yang gelapnya. Kalau aku karena nggak terlalu gelap jadi sedikit aja. Kalau Bebek gelap banget dan kayak bingung caranya bagaimana biar nggak ngekrek, tipis bisa nutup. Nah, concealer udah dibikinin satu video full, panjang, ada di pojokan. Nanti lu tonton ya abis ini ya kalau butuh. Karena kalau dijelasin mulu ya capek juga, lu bosen juga nonton. Terus tinggal di tap-tap pakai kuas. Gue lebih suka pakai kuas daripada pakai jari. Kenapa tuh, Pau? Karena nggak tahu ya, gue jarinya tuh ya begitu. Oh, jawaban serius. Karena kalau pakai kuas tuh lebih gampang ke covernya. Yang penting cari kuas yang tidak meninggalkan jejak gitu, Beb. Nggak meninggalkan brush strokes kalau bahasa bulenya, Beb. Jadi nanti lu nggak perlu di tap-tap lagi pakai spons. Soalnya kadang pas di tap-tap pakai spons bisa keangkat lagi itu. Bisa tipis lagi. Kan sebel ya, udah ketutup pas di tap-tap pakai spons, ngangkat lagi. Jadi enakan langsung pakai kuas tanpa di tap-tap spons gitu. Oke, kuasnya apa itu, Pau? Kuasnya ini pakai apa coba? Jasmine, Bebek, murah ini belasan ribu doang. Lo kalau misalkan mencari barang-barang yang itu ternyata bagus ya, murah tapi bagus ya, lu nontonin gua, Beb. Gua mau timpa bronzer lagi bagian yang tadi kena concealer ya. Udah, hidung gua nggak di bronzerin, nggak di kontur. Enggak, hidungnya nggak di kontur. Kenapa? Karena hidungnya kita bener-bener sesedikit mungkin. Pokoknya tuh prinsipnya kalau lu kacamataan, bagian hidung itu tuh sesedikit mungkin produk gitu, Bebek. Tapi kalau hidungnya ada jerawatnya bagaimana? Itu udah kasus. Jadi kalau ini kita bahasnya yang part gampangnya dulu ya, Beb. Intinya hidungnya tuh sesedikit mungkin ada barang di situ gitu, Beb. Jadi nggak gue kontur pakai kontur krim, nanti langsung pakai kontur powder. Tapi nanti ya. Nah, yang ini udah kita semprot dulu pakai setting spray. Nih setting spraynya seperti biasa, Bebek. Masami yang Matte Finity. Masuk hidung. Ini tuh saking alus semprotannya kadang gue nggak berasa dia udah nyemprot belum sih gitu, Beb. Dan nunggu setting spray kelar kita mau bedak ya. Kita bedakan. Bedaknya gue mau pakai dari Masami. Ini karena gue oily, dia gacor sekali untuk menahan minyak ya. Kalau misalkan yang kulitnya kering lo bisa cobain Ultima, Beb. Sponsnya hilang. Gimana ini? Nyari spons dulu deh gue bentar. 2 hours later. Oke, ini gue nemu spons murah random gitu, Beb. Yang kayak gini nih. Nah, gak ada mereknya. Gak terlalu lembut sih, cuman ya lumayan lah kalau buat bedakan mah. Jadi ingat, ditaruh tangan puter ya kan. Tapi kali ini kita nge-baking hidung buat yang hidungnya berminyak. Kalau nggak berminyak hidungnya nggak usah melakukan ini ya. Ini yang hidungnya super duper berminyak kita baking. Kasih yang banyak. Jangan lupa lipatan dalam hidung ya. Dimana lagi lu, Beb? Berminyaknya, Beb. Di atas sini nih biasanya ya. Oke. Lo harus notice di bagian sini nih, bagian bantalan kacamata nih. Pokoknya kita fokus bantalan kacamata nih. Itu belum di baking, belum dibedakin dan tidak akan di baking ya, Beb. Nah, sekarang kita pakai bedak tipis-tipis ke seluruh wajah. Seperti biasa caranya. Tap, muter. Jadi biar yang ada di ininya tuh rata gitu, Beb. Terus kita tipis-tipis ke seluruh wajah.
Bawah mata skip dulu, bawah mata skip dulu. Nih ya, jangan kena bawah mata skip dulu. Yang tadi kena bantalan kacamata juga skip dulu. Nah, sekarang nih part untuk bawah mata. Ih gila, tutorialnya detail banget ya, Beb. Part untuk bawah mata nih, Beb. Beb harus kayak gini. Lihat atas, jadi kacanya di atas, kelihatan kan ya, kacanya ke atas. Terus ini yang pecah, lu iniin dulu, Beb. Lu ambil dulu yang pecah. Jadi Beb, kemarin gue tuh bikin tutorial ini caranya ngilangin crack yang di bawah mata. Terus ada yang bilang kalau cracknya dihilangin ya mata bannya kelihatan lagi dong. Yang ngilanginnya cracknya aja, jangan ditipisin semuanya Beb. Kalau lu nggak jago buat ngilangin pakai puff, karena kadang kebanyakan nih yang keangkat, berarti lu cari cotton bud yang runcing gitu Beb. Nih lu cari cotton bud yang ujungnya runcing begini. Kalau lu belum jago ngilangin pakai puff gitu. Kalau pakai puff lu belum jago ya emang bakal keangkat semua. Apalagi kalau lu pakai cotton bud yang ujungnya kayak gini, yang bundel. Yang bundel biasa kayak gini itu biasanya juga bakalan hilang semua gitu. Nah ini tuh bagian yang bener-bener ininya doang Beb, segaris banget ya, segaris banget. Yang namanya crack itu garisnya biasanya nggak gede ya Beb. Nih, segaris banget. Tahan, matanya lihat atas. Kerja bagus. Lihat atas tapi tangannya bergerilya untuk ngambil puff yang udah lu bedakin. Ini udah dicelup bedak, terus baru di set gitu. Satunya juga ya, satunya juga. Kalau enggak, ini kamu selipin di tangan begini. Ilangin cracknya dulu. Oke, stay, baru di tap. Nah, sisa si kecil ini, si mungil ini, bedak yang benar-benar sedikit banget ini sisanya, baru lu taruh di bantalan kacamata. Bakal bantalan kacamata. Mudeng, ini nggak usah diapa-apain dulu ya. Lihat sendiri kan backingnya lama-lama bakalan hilang gitu karena dia kemasak sama minyak. Tapi backingnya bener-bener di bagian ujung hidung doang, dimana lu biasanya berminyak parah. Kayak gitu kan bedak padat. Jadi bedaknya dua Beb, tabur sama padat. Sekarang bedak padat. Bedak padatnya ini gue pakai Pixi. Sebuah tips, kalau lu nggak pengen dempul, nggak pengen tebel, kan lu udah pakai bedak tabur. Nah kalau nggak pengen tebel, pas tadi bedak taburnya itu pakai puff, pas bedak padatnya pakainya kuas. Kalau nggak pengen tebel, maunya kelihatan setipis mungkin. Diambil aja. Oh ya ini 303W ya. Diambil aja, terus kita sapu-sapu. Ingat Beb, nyapunya ngambang. Nyapunya ngambang. Nih, nyapunya ngambang ya. Bukan ditekan begini, bukan ya, tapi nyapunya ngambang. Sambil ngurangin sisa-sisa bedak tabur yang tadi. Nah ini baru kita sapu yang bagian hidungnya. Oke, jadi rapih kan? Jadi nggak kelihatan kan kalau tadi part yang ini tuh bikinnya tuh setipis mungkin. Dan ini kalau udah kayak gini Beb, lo harus pastiin. Pas begini nih, nah lo harus pastiin dia udah nggak ada apa-apa di sini ya. Udah nggak ada apa-apa di sini nih. Sip, ingat ya, nggak ada apa-apa di sini. Tuh. Jadi kalau masih ada yang bilang Aku udah ngikutin tutorial kamu, tapi masih ngecap bekas kacamata. ngecapnya dari mana? Kan ini udah dibikin tuh nggak ada apa-apa. Lu mau gosok kayak apa juga nggak bakalan keluar kecuali berdaki. Lu kalau lu berdaki kan kita nggak kasih apa-apa di sini tuh. Gitu ya. Kita lanjutin ngewarnain Beb. Kita ngalis ya Beb. Kenapa nggak blush on dan lain-lain dulu? Nanti dulu. Soalnya kan itu sambil pakai kacamata nanti. Jadi kita ngurusin alis dulu. Kita ngurusin yang tidak tergantung kacamata dulu. Loh, pasti Beb gitu ya. Katanya kalau kacamatanya frame-nya tebel berarti alisnya jangan tegas. Katanya kalau kacamatanya frame-nya cat eye yang ke atas itu alisnya harus ya ke atas gitu kan. Jadi ilmu gue tuh gak nyampe situ. Karena gini, semakin gue baca-baca Beb ya, semakin gue cari tahu ya Beb. Gue kan ngeliatin orang-orang juga foto-foto di Pinterest di mana-mana yang pakai kacamata. Gue ngeliat ada orang yang kacamatanya itu tebel, alisnya tebel, tapi di dia masih looks good gitu. Terus ada juga orang yang kacamatanya cat eye, alisnya nungging ke atas masih bagus. Begitu pula kacamatanya cat eye, alisnya lurus kayak alis Korea juga masih bagus. Jadi kalau menurut gue di lapangannya nih ya, bukan teorinya ya Beb. Di lapangannya alis itu tetap disesuaikan sama muka kamu aja. Soalnya gini, kalau dipaksain ya, misalkan alis aku dipaksain jadi alis yang ke atas dan tegas gitu karena aku mau pakai kacamata yang frame-nya tipis misalkan ya. Tapi itu nggak cocok sama muka aku, ya jadinya overall nih setelah selesai make upnya ya kurang kelihatan enak dilihat juga gitu. Jadi untuk alis menurut saya, menurut aku sumber trust me
oke loh. Nih Bebek boleh setuju atau enggak terserah Bebek. Kalau menurut aku alisnya tetap ngikutin alis yang kamu cocok aja gitu bentuknya ya. Oke, aku bakalan ngalis seperti alisku seperti biasanya aja. Soalnya gue tuh ngalis seperti biasanya pakai kacamata tipe apapun tuh alisnya nggak ngeganggu kok Beb, gitu Bebek. Nih pensil alisnya pakai apa? Nih pakai Lux Creme yang brown ya. Tumben mau pakai Lux Creme nggak pakai si Cat Idol lagi. Gini gue baru mengetahui kalau Lux Creme enak dan warna brownnya itu tuh nggak merah tapi bisa cocok sama gue. Mungkin ya Beb, buat Bebek yang masih struggling sama alis, warna alis ya. Itu kan teorinya kan cari warna alis yang lebih muda dari warna rambut gitu kan. Teorinya, namanya juga teori ya Beb. Tapi ada Bebek yang pakai hitam nggak cocok, pakai coklat nggak cocok. Nah mungkin Bebek bisa cobain si pensil alisnya Lux Creme yang brown ini. Soalnya warna coklatnya tuh nggak bikin galak gitu, dan warnanya nggak kemerahan juga, nggak keorenan. Tapi di rambut gue yang merah tuh masih masuk, di muka gue yang sangat low profile, apa sih low apa tuh Beb namanya Beb? Low visual weight itu juga masih sangat masuk tuh, nggak bikin galak gitu. Iya kan? Dan di bulu alis gue yang hitam dia juga nggak yang tabrakan gitu. Jadi mungkin Bebek bisa cobain si pensilnya Lux Creme. Oh ya, untuk mengalis peralisan teorinya caranya gimana sampai produknya enaknya pakai apa udah dibahas di video di pojokan. Bebek bisa cek ke situ. Oke. Jadi gitu kalau alis gunakan bentuk warna yang Bebek udah suka aja. Kalau masih bingung bisa nonton video alis. Oke, kita langsung lanjut aja ya. Oh ya Beb, sebuah informasi yang di video itu gue kayaknya belum gue kasih tahu. Jadi gini Beb, lu bisa lihat muka gue, alis gue tuh tinggi banget yang sebelah sini, terasa sangat tinggi ya kan, sangat miring gitu, sangat mencong. Tapi sebenarnya itu karena muka saya memang miring. Nih kalau di mirror, nah muka gue semiring itu Bebek. Kelihatan kan mulutnya itu Bebek kesini ya kan, sama luas sini sama luas daerah sini tuh sangat berbeda. Jadi sebelah sini tuh jauh lebih luas gitu. Karena muka gue nih kalau misalkan ditarik garis lurus ya, tuh dia miring. Sebentar. Tuh dia miring gitu Beb. Kalau ditarik garis dari hidung, mulut, dagu, dia tuh miring. Jadi kalau alis lu terasa sangat miring karena memang bukan otak lu miring, bukan, karena Beb bulunya ini tuh ngejegrak banget. Ini kalau misal diturunin dikit harusnya bisa lebih membantu. Nah caranya gimana Pak? Tuh kan langsung lagi lebih mendingan kan. Caranya gimana? Caranya adalah pakai Brokara bening. Bisa Brokara bening. Nih pakai Masami yang kebalik. Tolong dibalik. Nah pakai Masami yang ini lift and lock. Jadi caranya tuh ini digini-gini dulu biar agak kering gitu Bebek. Soalnya kalau dia lembek belum bisa nge-ini-anin nih. Nah, terus kita sisirin berlawanan arah biar apa? Biar bulunya tuh semuanya kena lem. Kena si cairannya si Masami itu. Ke bawah juga. Ke atas juga. Pokoknya bulu-bulu yang mau lu tata. Kalau lu kasusnya bulunya sulit ditata ya, coba pakai Brokara bening biar nggak nambahin warnanya. Atau yang alisnya tuh udah tebel tapi tidak rapi, mau dirapihin aja bisa pakai Brokara bening. Nah ini di kayak giniin dulu. Abis itu kamu pakai dari sisinya itu tuh dia ada si sisirnya Beb. Ada sisirnya. Nah ini tinggal kamu atur Beb bulunya. Yang tadi kan gue pada naik ya, terus jadi gue ke bawah-bawahin. Nanti ada yang ngumpul-ngumpul. Nah ini kamu beresin, pecah-pecahin lagi, pokoknya ditata aja sebelum dia kering. Yang belakang sini gue juga terlalu turun jadi dinaikin. Nah pelan-pelan aja. Oke udah mendingan belum? Belum ya, tetap miring. Kalau dari kaca sih nggak miring ya. Nah kita pakai concealer deh. Gue beresin dulu pakai concealer ya. Intinya kalau pakai concealer ya dirapi-rapin aja biar kelihatan lebih mirip gitu Beb. Gak usah diliatin lah ya. Lu nonton video yang itu aja, kalau yang buat nge-concealer di situ ada kok. Oke. Ya saya menyerah dengan alis saya hari ini. Udah lah Beb ya. Tutur apaan kalau banyak gagalnya. Udah lah ya, pokoknya lu ngalis sesuai yang lu mau. Sekarang kita ke blush on dulu.
Nah, soalnya kita udah mulai mau pakai kacamata nih Beb. Jadi kacamata di dunia ini tuh banyak sekali. Nggak mungkin Beb gue bikinin kayak kalau kacamatanya yang kotak itu gini, yang kotak setengah bulat itu gini. Nggak mungkin gue kayak gitu ya. Apalagi kalau misalkan gimana kalau kacamata bentuknya apa gitu ya sangat spesifik, terus mukanya kayak gini sangat spesifik, itu harus kayak gimana, gak mungkin juga karena banyak sekali. Jadi ini in general aja. Nah jadi kan in general, terus lu kayak dibantu mikir gitu ya, lu mikir juga, oh berarti kalau kacamata gua tuh tipenya yang ikutnya yang ini kali secara general gitu, secara umumnya tuh ikutnya yang ini, berarti kayak gini gitu ya, bisa dipikir gitu ya, otaknya yang ini dipakai ya. Jadi Bebep, general secara umum kacamata itu ada yang frame-nya tuh warnanya tuh gelap ya kan, bisa warna merah, bisa marun, hijau tua, terus hitam gitu-gitu, pokoknya gelap. Mau dia gelap transparan atau gelap tidak transparan, intinya yang ini mewakili kacamata dengan frame gelap ya. Terus ada lagi kacamata yang frame-nya bener-bener terang gitu, bisa frame yang transparan begini, bisa yang frame warna putih susu, bisa frame yang tipis. Intinya yang kacamata ini mewakili frame yang terang gitu ya, frame gelap, frame terang. Oke, abis itu ada kacamata yang dia frame-nya kecil, ini kecil. Ada kacamata yang frame-nya lebar nih ya, beda ya. Ada kacamata yang frame-nya lebar, yang ini mewakili frame lebar, yang ini mewakili frame kecil. Intinya yang lu inget adalah frame-nya lebar atau kecil, frame-nya gelap atau terang. Itu dulu ya. In general kan kacamata di dunia bisa tuh dibagi berdasarkan warna sama berdasarkan lebarnya. Nah lu ingetnya itu dulu aja ya, itu dulu aja inget. Oke, kita ke blush on. Jadi gini, kita pakai yang kacamatanya kecil dulu. Ini frame kecil, lagi ngomongin bukan warna, lagi ngomongin lebarnya ya. Untuk kacamata yang lebarnya tuh kecil, yang kayak gini atau yang lebih kecil lagi, pokoknya yang kacamata lebarnya tuh kecil gitu ya, kamu pakai dulu nih. Nah kamu pakai dulu kacamatanya gitu ya, miring Pau. Nah oke, kacamata di muka gue aja ikut miring, soalnya tulang gue tuh miring. Tak, gue berusaha dulu. Nah, pas lu mau pakai ini dipakai dulu. Kita mau pakai blush on lah. Nanti di sebelah situnya hilang Pak. Kan tadi nggak dikasih apa-apa. Nih inget ya, yang sebelah sini tadi kan nggak ada apa-apanya. Nih lu gosok juga nggak bakalan kenapa-kenapa. Jadi kalau dia begini-begini juga nggak apa-apa. Oke? Nih ini aja deh. Gue lagi suka ini nih Beb, palet. Kan kemarin pada nanya tuh rekomendasi palet. Nah, gue baru inget gue tuh punya ini Beb. Ini dari Kyla Beauty, Kyla Beauty. Ini blush on-nya bagus Beb. Yang ini yang Hey Brownie ya, yang Hey Brownie, kemana kamu Brownie, kuk Brownie, bukan itu Heli. Terus pakai kuas gue mana nih, Artisan Pro ya, yang F berapa tuh, kebalik, tolong dibalik Gi. Nah ini diambil aja blush on-nya. Ini Bebep ambil dulu blush on-nya. Kalau pakai blush on dari palet gini berarti kuasnya yang kecil Beb. Kalau kuasnya gede nanti kemana-mana dia. Terus ditunyut-tunyut boleh di itu juga boleh. Jadi Bebep pakai kacamata tuh sambil merhatiin bagian ini nih, sambil merhatiin part ini. Jadi kamu bayangin ada lingkaran di sini. Lingkarannya sebagian masuk ke dalam, sebagian di luar. Jadi kelihatan gitu. Nih ya, misalkan di sini. Nah, ini diangkat nih. Set. Berarti di sini nih, sebagian kelihatan di luar, sebagian kelihatan di dalam kacamatanya. Biar apa? Biar keblend. Biar kelihatan ngeblend. Nah, jadi pas kacamatanya ditaruh, blush on-nya masih tetap kelihatan. Paham ya? Kayak gitu Bebep. Nah, sekarang kalau dia gede gimana ya? Kita ganti lagi yang gede. Nih, nanti gue takut lupa naruhnya, taruh sini dulu ya. Nah, ini yang gede. Sama Bebep, basic teorinya sama. Jadi, kamu taruh blush on di tengah-tengah, di dalam kacamata kelihatan, di luar kacamata juga ada kelihatan sedikit gitu. Yang penting dia nggak melebihi garis ini nih, ya, nggak melebihi garis ini. Nih kan ini garis ya, nih garis ya. Nah, masih ada bagian yang di atas garis kan? Nah, berarti nggak apa-apa, taruh di sini, gitu. Tidak melebihi garis lurus lubang hidung lu gitu Beb. Sambil ada azan. Ntar deh azan dulu. Ntar ya azan dulu ya. Pamit. Mau berangkat. Nempel nggak? Coba lihat sini. Di pipinya Egi yang agak basah. Coba tempel lagi. Nggak nempel, kan diliatin dong. Nah, nggak nempel. Makeupnya anteng ini Beb. Hati-hati ayang, I love you. Jadi caranya sama kayak tadi ya Beb. Ini kamu taruh dulu kacamatanya, abis itu kamu lihat. Nah, part yang tidak lebih dari garis lubang hidung lu. Abis itu dia ada warna yang masuk ke dalam kacamata sedikit. Oke.
Tapi itu bikin tambah gepeng, Pau. Tenang aja, kan lu pakai kacamata ya. Ini kayak mewarnai wajah lu supaya pas kacamataan seger gitu, Beb. Gitu dulu. Nah, oke. Nah, terus kalau udah, yang sebelah ini lu blend ke atas kalau nggak pengen muka lu gepeng. Yang satu juga. Begitu ya kalau naruh si blush on. Mau kacamatanya lebar ataupun kecil, inti ceritanya tuh begitu, Bebeb. Nih, lu bisa bedain ya. Ini yang bekas yang kecil tadi. Ini bekas yang pakai kacamata yang frame-nya lebih sempit itu, dia bentuknya lebih tinggi kan daripada yang sini, tapi tetap sama-sama tidak melebihi lubang hidung. Dia sampai sini nih. Yang tadi frame-nya lebih kecil gitu ya. Paham ya, Beb ya? Gak paham gue pakai frame-nya lebih kecil. Sebentar, nyari dulu. Di mana ya kacamata gue ya, Beb? Ya elah, nih Beb ya, yang lebih kecil dia tuh frame-nya si blush on-nya tuh lebih tinggi dikit gitu daripada yang ininya lebih lebar gitu. Tapi kalau lu pakai yang lebih kecil tapi frame si blush on-nya tuh lebih lebar, gimana sih? Pokoknya begitu ya. Paham gak sih maksud gue? Paham ya, Beb? Paham ya? Nih, yang tadi frame-nya lebih kecil itu dia lebih tinggi gitu. Paham maksud gue ya? Kita lanjut ke kontur dulu deh, kontur. Konturnya gue langsung pakai kontur powder aja, tapi kontur powdernya gue belum beli baru yang lebih murah. Jadi gue masih pakai Judy Doll. Nah, konturnya masih pakai Judy Doll ya, Beb. Yang nomor 2 yang sebelah ini, yang sini ya, yang dipakai ya. Untuk ngekontur kacamata yang tipis atau lebar, yang frame-nya warnanya gelap atau warnanya terang, itu sama aja sebenarnya. Jadi lu sambil pakai kacamata, lu ambil konturnya, jangan lupa dituk-tuk atau ditunyut-tunyut ke kaca bebas. Nah, abis itu lu fokus nih, Beb. Lu fokus di bagian ininya, yang di bawah kacamata dulu. Jadi kacamatanya masih tetap dipakai. Ini lu fokus di bagian sini dulu. Oke. Kayak ya biasa aja kayak gini, Beb. Nah, oke, abis itu lu naikin kacamata lu, Beb. Lalu kamu bisa ambil lagi atau pakai yang tadi ditarik ke atas. Kuasnya ini pakai blending brush. Ini pakai blending brushnya Picasso. Pakai blending brush Picasso ini ya, Beb. Tapi kemahalan kalau Picasso, jadi lu bisa pakai blending brush random aja, yang penting lembut. Tuh, kontur udah gitu doang. Kalau misal pakai kacamata yang lebar sama aja ya, Beb. Nanti hasilnya juga sama aja, caranya juga sama aja kayak gitu. Pakai konturnya pas waktu Beb pakai kacamata nih, kan sama aja hasilnya. Ini ringkasannya ya. Pakai dulu kacamatanya, kontur dulu bagian ujungnya sambil kamu tahu nih jadinya nanti part yang paling kelihatan itu ketika lu pakai kacamata tuh seberapa. Abis itu naikin kacamatanya, konturnya di blend ke atas. Terakhir lap bagian yang mau kena bantalan kacamata. Oke, gitu, Beb. Highlighter tuh prinsipnya sama aja, Beb. Gue masih pakai paletnya Judy Doll. Yang ujung hidung kan dia nggak kena kacamata nih. Nah, kamu kasih ujung hidung dikit pakai jari aja biar pigmented. Oke, ke atas dikit batasnya sih kacamatanya itu. Gitu doang highlighter hidungnya. Kalau highlighter yang di pipi itu sebenarnya kalau gua itu nggak ngaruh ke kacamata, jadi pakainya seperti biasanya aja gitu, Beb, highlighter pipi. Soalnya dia kayak mau ditaruh di mana juga sama aja menurut gue ya. Kuasnya pakai ini 1318 nih, kuas Tamiya 1318 buat highlighter di bagian pipi. Jadi sama aja nih, taruh aja di pipi, di puncaknya naik ke atas. Ini terserah lo ya yang highlighternya. Oh iya, Beb, disclaimer, ini adalah cara makeupan berkacamata versinya Pau. Jadi kalau misal lo menemukan versi lain di orang lain, ya belum tentu dia salah atau belum tentu saya salah. Ini cuman versi saya sebagai wanita berkacamata dan sebagai tukang makeup. Gimana cara saya nge-makeupin orang yang tidak melepas kacamatanya gitu ya, Beb ya. Oke, highlighter udah, sekarang ke makeup mata. Nah, untuk makeup mata, Beb, untuk daily sehari-hari gua nggak makeupan. Soalnya udah penuh gitu. Pas waktu di kacamatain udah cantik gitu, Beb, menurut saya ya, Beb. Tapi kalau Beb pengen, kita tetap makeupan mata. Tapi ini untuk daily. Ini daily ya, Beb. Kalau Beb mau makeup party untuk yang pakai kacamata, di komen aja, nanti kapan-kapan gue bikinin. Nih seperti biasa, Beb, ambilnya blush on yang tadi ya. Terus lu pakai kacamata sambil ngaca. Ini pakai jari tengah ya. Jadi caranya lu pakai kacamata, terus kacamata lu angkat. Nih kalau lu nggak pakai si jarjit, bisa naruh doang gitu, Beb. Tapi ini karena ada jarjitnya gue susah ya. Lu ngaca ya, Beb. Sambil ngaca, sambil melek, sambil ditaruh gitu. Jadi lu tahu ini kalau pas melek tuh kelihatan gitu, Beb. Ya, satu kurang banyak tau. Iya. Nah,
make sure pas waktu lu melek itu warna kelihatan. Abis itu baru di blend nih, bolak-balik aja. Pastiin tidak ada kelihatan patahan warna gitu. Itu juga di blend aja. Nah, pas ditutup kacamatanya nggak ngaruh. Nggak begitu ngaruh, apalagi frame lu tuh gelap gitu. Kalau framenya terang, nah baru bakalan sedikit kelihatan. Yang penting tuh ini, basic teorinya kalau misalkan bikin eyeshadow ya beb, kalau misalkan kacamata kamu itu framenya tuh gelap, mau hitam mau ini, pokoknya frame gelap ya, eyeshadownya hindari yang warna terlalu gelap gitu, yang smoky gitu tuh dihindari, karena jadi penuh banget itu di dalam framenya kan, framenya kecil apalagi framenya kecil itu jadi penuh banget. Tapi seperti biasa, makeup has no rules. Jadi kalau misalkan lu suka tetap pakai warna gelap terserah lu gitu. Tapi tipsnya kalau dari gua, kalau lu pengen balance, ketika lu pakai frame yang gelap ya berarti jangan pakai eyeshadow yang smoky gitu bebe, karena nanti penuh banget gitu. Abis itu pakai bulu mata palsu kalau pengen pakai bulu mata palsu. Tapi kalau gua sendiri nggak suka pakai bulu mata palsu ketika gua pakai kacamata. Tapi kalau bebe pengen pakai bulu mata palsu, pakai bulu mata palsunya tuh intinya yang dia ketika dipakai dia nggak ngegedok kacamata. Jadi misalkan ini kacamatanya ya, ini kacamata nih, nah si bulu mata palsunya tuh nggak sampai nyentuh kacamata gitu. Jadi kalau gua pas pakai kacamata, gue cuman pakai maskara aja. Jadi kita maskaraan aja ya. Jadi dasar teorinya kalau versi gua, setiap kali lu pakai kacamata berarti makeup matanya minimalis karena sudah ada kacamata. Biar nggak penuh-penuh amat gitu bebe. Tapi kalau minimalis nggak kelihatan makeup Pau kalau ke pesta. Nanti kita bikin yang versi ke pesta ya. Maskaranya seperti biasa Kiss Me. Ini Kiss Me yang volume up. Kayaknya nih abis deh. Kemarin gue lihat masih yang ada tuh long apa gitu. Ini juga punya gue abis. Jadi agak sulit pakainya. Secakep itu dia beb, sampai gue ngabisin mau beli belum sempet. Kemarin beli varian lain, tapi nggak seindah yang volume up di mata gue yang bulu matanya sangat gaib ini. Terus pakai eyeliner cuman di buntut aja. Gue biasanya kalau pakai kacamata gue sukanya eyelinernya coklat. Itu tadi beb, karena menghindari biar nggak terlalu penuh gambar di sini gitu. Karena kalau pakai warna coklat dia itu lebih kelihatan natural gitu bebe. Jadi gue pakai coklat. Ini coklatnya punyanya Baren Bliss yang disukai banyak orang itu bebe. Luntur nggak Pau? Kalau di orang-orang sih nggak luntur ya. Kalau di gue yang super oily si kelopaknya kadang-kadang luntur, kadang-kadang, tapi lebih sering enggak sih. Ya gimana ya beb ya, kalau kayak gitu tuh hitungannya luntur apa enggak? Coba komen deh. Kalau yang udah pernah pakai eyeliner Baren Bliss bisa juga kasih testimoni ya. Nih seperti biasa gue eyelineran cuman buntutnya doang. Miring tuh eyelinernya, bodo amat, nggak kelihatan orang kalau di ini beb, di jalan raya, bukan di hari-hari. Ini kan konsepnya hari-hari ya. Oke, kita pakai lagi kacamatanya. Kita cek ya. Ini kalau pakai kacamata yang gede, framenya lebar. Tuh. Masih oke kan, beb? Ya kan? Ini kalau pakai kacamata yang framenya sempit. Tuh. Masih oke juga kan, beb? Gitu. Nah, terus gini, beb. Ini kalau pakai kacamata yang framenya sempit. Dia bagian bawah ini, area bagian bawah mata itu kan pasti lebih sedikit doang kan, cuman segini nih. Ketika framenya lebar berarti area yang ada di bawah matanya akan lebih lebar lagi segini kan. Nah kalau lu ngerasa sepi nih, kalau kayak gini kan dia nggak sepi ya. Nah pas waktu lu pakai kacamata yang framenya lebar, nah terus lu ngerasa sepi nih di bagian sini kok kayaknya lapangan ya, sepi banget nih, kagak ada furnitur nih gitu. Lo bisa kasih blush on beb. Jadi pakai blush on lagi tapi pakai kuas yang kecil biar dia pigmentasinya lebih gede daripada pas waktu ditaruh di pipi. Nih gue pakai Masami 215 ya. Ambil yang tadi jadi blush on itu, abis itu diangkat di kacamatanya, terus lo taruh di bawah mata. Jangan lupa di blend. Terus kalau bulu mata bawahmu bagus, panjang, lo bisa pakein maskara di bulu mata bawah. Kalau gue sebenarnya nggak ada gunanya sih gue pakai maskara di bulu mata bawah, orang gak ada ya beb ya. Usaha dulu. Nah kan kecoret, udah mah kecoret kayak titik-titik lagi beb. Jadi gue ngegambar aja ya. Aku ngegambar aja ya beb. Gambarnya pakai eyeliner yang tadi deh. Tadi mau pakai si Masami, cuman nggak mempan. Gimana ini? Seadanya lah ya. Pokoknya lu tahu maksud gue ya beb. Ini nggak mempan karena udah ada blush on segala macamnya itu beb. Jadi susah mempan. Aduh jelek banget gambarnya. Karena ini harusnya pakai eyeliner yang super runcing gitu ngegambarnya. Ini malah ngegambar pakai eyeliner yang tidak terlalu luncur, jadi begitu.
Dah pura-pura ini bagus ya, pura-pura aja ini bagus. Pokoknya lu pakai maskara aja ya Beb. Jatuh. Soalnya kalau nanti pas di kacamatain ya enak-enakan juga sih dilihat. Nggak apa-apa sih pas dilihat ya. Oke gitu. Oke, kita ke bibir. Bibir Bebek. Kalau bibir mah nggak ada anu-anuan khusus ya. Kacamataan nggak kacamataan kan bibir nggak ketutupan kacamata. Tapi ini gue mau iniin bibir aja. Tadi kita kan pakai lip balm ya, lip balmnya dihapus dulu. Nah udah, ini pakai blush on yang tadi Beb. Kuasnya masih pakai Masami yang 215 tadi, taruh di pinggir-pinggirnya. Habis itu gue lagi suka sama ini Beb, Kaila. Kaila yang WMI, yang clever. Nah Bebek, perkara warnanya aja nih Beb. Jadi kalau misalkan Bebek nggak ngombre ya, ini kalau nggak ngombre ya, kalau Bebek pakai kacamata yang warnanya tuh terang framenya, terus Bebek cuman satu doang, ini kan kelihatan pucat ya, jadi kita akan tambahin. Tapi kalau Bebek pakai kacamata yang framenya gelap, balance jadinya gitu. Jadi perkara warnanya aja kalau bibir ya. Jadi karena gue mau pakai kacamata yang framenya ini, jadi gue udah berhenti di sini aja. Tapi kalau misalkan tapi kan nggak dilihatin caranya. Oke deh, gue iniin ya, gua gelapin. Jadinya mau gue timpa sama lip glaze-nya Pixi yang shades-nya yang 05. Lip glaze-nya Pixi yang 05. Ingat ya, ini kan ceritanya bukan ngombre ya Beb. Jadi mau gue timpa full lip. Kalau ngombre mah bebas Beb. Ini kan teori untuk kalau lu pakai full lip ya. Ntar abis ini gue kasih rangkuman. Nah jadinya dia lebih ada warnanya kan Beb, lebih balance. Jadi rangkumannya adalah ketika si bibir nih yang bibir ya, ketika frame lu warnanya terang atau transparan atau terang, berarti kalau lu mau full lips ya, kalau ombre bebas. Kalau mau full lips pilih warna yang enggak nude, enggak pucat, jadinya balance. Tapi kalau lu pakai frame yang warnanya gelap, lebih baik kalau mau full lips itu warnanya yang kayak hampir nude gitu, tapi nggak yang nude banget pucat lu gitu, biar balance. Nah udah semua nih, saatnya kita pakai setting spray. Jadi Bebek, di dunia ini ada yang namanya setting spray yang kayak tadi Masami yang gue pakai, yang ini ada yang namanya fixing spray, contohnya L'Oreal. Bedanya apa Pau? Jadi tuh gini, kalau setting spray itu tuh cara kerjanya nih, punya lu nih makeup lu yang lapisannya banyak banget kan, ada skin prep, ada base makeup, ada bedak, blush on, itu kan lapisannya banyak banget ya Beb. Dengan si setting spray itu pas disemprot Beb, dia tuh kayak melembabkan supaya semua lapisan tadi itu tuh melting. Jadi menyatu, menipis. Nah setelah ditipisin, dia juga bikin lapisan tipis di atasnya gitu Beb, untuk melindungi biar makeup lu tuh bisa lebih tahan lama. Itulah kenapa kalau misalkan pakai setting spray ada beberapa orang yang makin tambah luntur. Itu karena dia kan melembabkan untuk bikin semua lapisan itu jadi satu kan. Nah berarti makeup kamu itu terlalu lembab ketika dikasih setting spray tambah lembab gitu. Terus ada lagi fixing spray. Jadi kalau setting spray tidak berfungsi di kamu bisa cobain fixing spray. Kalau fixing spray itu tuh tingkat dia nyatuin semuanya itu tuh tidak sekuat si setting spray, karena dia tidak semelembabkan si setting spray. Fixing spray itu biasanya lebih kering. Nah, tapi fixing spray itu bikin lapisan di atasnya yang tadi gue ceritain. Si setting spray kan bikin lapisan di atasnya tipis. Nah, fixing spray itu bikin lapisan di atasnya tuh lebih kuat gitu. Bedanya gitu. Jadi plus bukan ini lebih bagus jadi ini enggak. Jadi plus minus ya. Kalau lu butuh makeup lu yang tebel banget itu disatuin dengan dilembabkan dan dibikin lapisan tipis, lu butuhnya setting spray. Kalau lu butuh makeup lu itu tidak terlalu disatukan, lu butuh lapisannya lebih kuat, nah lu butuhnya fixing spray. Jadi kalau setting spray itu karena dia lapisannya tipis, lu bisa pakai dia selama lu make upan gitu dalam proses makeup. Sedangkan kalau fixing spray itu karena lapisannya itu kuat, lu nggak bisa pakai ini di tengah-tengah makeup, nggak bisa atau akan kesulitan ketika pakai ini di tengah-tengah makeup. Ini lebih dipakainya di akhir makeup, karena biasanya kalau udah dikasih si fixing spray itu diwarnain akan susah gitu Beb. Jadi fixing spray kita pakainya cuma di akhir gitu. Tapi seperti biasa selalu gua katakan, kalau makeup itu teorinya apa, nanti di lapangannya ketika lu pakai beneran itu yang terjadi bisa berbeda dengan teori. Jadi ya pokoknya teorinya begitu ya. Nih kita mau pakai fixing spray karena udah selesai. Ini fixing spraynya L'Oreal yang ini ya, L'Oreal Infallible. Jadi dia lapisan yang kebentuk itu lebih kuat gitu loh Beb kalau pakai fixing spray.
Bukan berarti setting spray lebih tidak bagus, enggak ya. Karena minusnya ya itu tadi, kalau fixing spray lu pakein pas makeup lu belum kelar, misalnya lu udah bedakan lu pakai ini. Nah, nanti pas di blush onin itu susah keluar warna blush onnya gitu, bebek. Jadi ya masing-masing tuh punya kegunaan sendiri gitu. Ngerti gak sih maksud gua? Dah, aku mau bersiap-siap melepas si jarjit ini. Mau di hairdo dulu bentar ya, nanti gue balik lagi. Tara, ini dia daily makeup seger untuk yang pakai kacamata. Udah paham ya beb, gampang banget kan? Ini untuk pemula dan seperti biasa dengan bahasa bayi dan dengan produk yang seminimal mungkin. Gampang banget kan dipraktekin. Oh ya, sebelumnya ada yang nanya, ini kacamata gue yang ini itu tuh dari Saturday. Kodenya saya lupa, nanti ada di deskripsi, ada di keranjang juga. Yang ini tuh Diarona kalau nggak salah, lupa juga. Beli di Shopee 50.000 nih, yang ini yang merah. Nanti gue taruh juga di deskripsi ya bebek. Oh iya, satu lagi bebek, ada hal yang penting yang lupa gue sampein. Jadi kalau lu pakai kacamata dan frame-nya besar nih, kayak frame gue yang sekarang, itu tuh biasanya nanti di bagian sini itu akan nempel ke pipi dan bikin bagian sini tuh luntur gitu, ada garis lunturnya. Jadi caranya adalah jaga dia si kacamata itu supaya nggak nempel ke pipi lu. Kan biasanya dia melorot-melorot ya beb. Nah lu inget-inget beb supaya dia nggak melorot. Jadi pas waktu dia berasa melorot, tarik lagi ke atas gitu. Soalnya kan kita udah aman nih di bagian bantalan sini, tapi bagian yang pipi sini tuh memang belum aman. Jadi gimana caranya si kacamata ini tuh nggak menyentuh pipi. Karena kalau dia pas, harusnya di pipi gue yang super gembul aja dia nggak nempel. Tapi kalau udah nempel pipi sih ya saya tidak punya cara ya beb ya. Nah, untuk mengantisipasi supaya dia tidak nempel ke pipi, gimana caranya biar dia tidak melorot kan beb? Meminimalisirkan melorotnya. Selain dibantu pakai kesadaran tangan buat ngatasin, lu bisa pakai kayak gini nih yang gue pakai nih beb. Nih yang gue pakai ini nih. Tuh si lope-lope lucu kecil ini. Jadi di Shopee itu tuh ada beb yang buat mencegah dia melorot. Jadi ini nanti nyangkut gitu di kuping lu. Dia akan nyangkut di sini nih di bagian kuping lu. Supaya nih nyangkut gini, supaya dia megangin biar nggak melorot-melorot banget. Sebenarnya bukan berarti sangat tidak melorot sama sekali, apalagi yang kecil begini ya beb. Cuman lumayan banget buat bantu nahan, karena ini kacamata yang dari Saturday ini tuh lumayan berat, jadi dia bakal melorot terus. Apalagi di hidung gua yang mungil, dia bakal melorot terus. Tapi dengan adanya si ini bantalan mini lope ini itu ngebantu, bisa dilepas gitu si lopenya, bisa dilepas ke belakang. Nanti dia ada bolongannya, tinggal lu masukin ke sini nih. Nah, tinggal digituin terus dipasin aja. Lo butuhnya seberapa dia, jadi dia bisa dimaju mundurin gitu si lopenya ini. Ini harganya cuman berapa sih? Di bawah 10.000 ya beb. Tapi sangat-sangat membantu kita yang pesek dan kacamatanya berat, melorot mulu gitu. Kayak gitu ya, paham ya? Komen kalau mau yang makeup partinya. Udah like belum? Udah subscribe belum? Sampai jumpa Rabu depan. Dadah.